Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu melalui webinar Writing Competition di digitalbisa.id. Yang pertama perkenalkan saya Sabri Rashid, karena kemarin minggu lalu saya lupa perkenalan diri, ada yang WA saya, Bapak itu siapa? Ya. Saya dari timnya Pak Reza di External Communication, Corporate Communication Telkom. Hari ini adalah menandai dimulainya rangkaian writing competition yang kita adakan, yang Telkom adakan. Ya, kita akan sampaikan aturan, ketentuannya, dan tips-tips menulisnya, bagaimana untuk bisa juara. Dan sengaja kita mendatangkan Om Budiman Hakim, memang terkenal sangat piawai, jago untuk menulis tips-tipsnya seperti apa, seperti itu. Baik, mudah-mudahan webinar kali ini berjalan lancar. Jadi setelah ini mohon perkenan Pak Ahmad Reza. Beliau adalah Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relation Telkom Indonesia. Dengan ini saya persilahkan Pak Reza, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pengantar dari acara kita. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati rekan-rekan peserta webinar Writing Competition Digital Bisa. Yang kami hormati Pak Budiman Hakim, narasumber selanjutnya ya. Lalu juga yang sudah pasti cukup terkenal, Pak Sabri Rashid. Kolega saya yang luar biasa ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir bersama-sama di acara webinar terkait dengan writing competition ini. Digital Bisa, mungkin awalnya kami mencoba sedikit prolog terkait Digital Bisa. Digital Bisa ini bukan hanya sekedar jargon bagi kami, karena Digital Bisa ini muncul atas dasar keterbatasan kita sebenarnya. Jadi di awal tahun kita masuk kondisi pandemi, mulailah muncul keterbatasan yang ada. Dari keterbatasan ini, akhirnya kita mencoba dunia shifting menuju go digital. Kita juga secara nggak langsung sudah go digital sebenarnya, hanya saja memang pemanfaatan digital harus lebih dioptimalkan lagi sehingga bisa lebih maksimal lah hasilnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kemarin sempat sharing terkait dengan hasil McKinsey yang menyatakan kalau pandemi ini ternyata mempercepat proses digitalisasi 5 tahun lebih cepat, ya ini yang kita rasakan saat ini. Akhirnya kami beserta tim waktu itu mencoba membuat suatu strategi baru, dan strategi ini kami anggap namanya Digital Bisa. Kenapa Digital Bisa? Karena pada saat itu, hingga saat ini kita menemukan suatu clue. Ternyata kita masih tetap bisa bekerja dengan digital. Dengan digital, bisa juga kita tetap sekolah. Dengan digital, bisa juga kita tetap bersilaturahmi. Dengan digital, bisa juga kita tetap meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Sehingga Digital Bisa ini berubah menjadi bukan sebagai jargon, tapi juga sebagai social movement. Nah, ini yang mungkin latar belakang yang kita mau coba sampaikan terkait dengan Digital Bisa. Nah, dari prosesnya sendiri untuk Digital Bisa ini sangat unik sebenarnya. Kenapa? Karena kita mencoba sebenarnya bagaimana caranya digital ini bisa masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena kalau berdasarkan data-data yang kami miliki, salah satu proses percepatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi ini, dan juga salah satu bentuk daripada survei ini, apabila digitalisasi bisa cukup masuk di sendi-sendi tadi, di masyarakat. Sehingga keterbatasannya mulai menurun lah kurang lebih. Nah, kami berharap dengan adanya digitalisasi ini, kita mulai muncul nih sebenarnya. Mulai muncul terkait dengan awareness kita terhadap digital. Mungkin kalau teman-teman sempat dengar beberapa waktu yang lalu, kita suka sekali disampaikan atau mendengarkan terkait kata-kata kedaulatan digital atau digital sovereignty. Pertanyaannya muncul, gimana caranya ada kekuatan digital atau digital sovereignty atau kedaulatan digital untuk Indonesia kalau masyarakatnya belum melakukan digital, belum banyak melakukan hubungan yang kegiatan yang berhubungan dengan digitalisasi. Sehingga dengan tulisan-tulisan nanti kami berharap kita memunculkan nih, akhirnya muncul namanya lingkungan digital. Lingkungan digital muncul mungkin dari satu keluarga ke keluarga lain, dari satu klaster ke klaster lain. Nah, ini akhirnya bergabung lagi. Yang tadinya lingkungan
berubah menjadi masyarakat digital. Nah, kalau udah konsepnya masyarakat digital, kita akan shifting menuju namanya ekonomi digital. Nah, ini mau tidak mau dibutuhkan pola edukasi yang ada saat ini. Sekedar contoh, mungkin beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan salah satu UMKM yang ada di Pulau Jawa juga ya, di salah satu kota gitu. Dia menyampaikan, bisnisnya sangat lucu. Bisnis mereka adalah bisnis menjahit sebenarnya. Bisnis menjahit yang hebat gitu ya, di mana jahitannya mereka ini adalah mereka menjahit dengan pola-pola yang cukup bagus, cukup rapi, dan kurasinya cukup bagus. Sehingga orang-orang banyak yang suka menjahit ke dia. Dalam proses jahitannya tadi, dia menulis. Dia menulis terkait dengan artikel, dia menulis terkait dengan blog terkait menjahit. Terakhir, orang-orang jadi aware terkait jahitannya dia. Nah, mulai aware ini, mulai ada yang bertanya, ternyata banyak juga masyarakat yang membutuhkan jahitan atau ingin menjahit di kondisi saat ini tanpa harus datang ke tukang jahit. Jadi cukup mengukur badannya, kasih foto, dia ukur. Nah, semakin besar lagi, akhirnya banyak juga orang-orang yang membutuhkan jahitan yang ada di luar pulau. Dia ada di Surabaya, ini jahitannya ada di Sumatera, segala macam. Cara mengatasi kondisi tadi, akhirnya dia bentuklah namanya. Dia cari industri rumah tangga atau bapak ibu yang punya keahlian menjahit, diajari dengan pola metodenya dia, lalu juga dikurasi juga terkait jahitannya, mulai disebarkan. Disebarkan akhirnya mulai untuk mereduce cost yang ada, mutu tetap terjamin, dioptimalkan penggunaan website. Akhirnya banyak mulai orang-orang yang menjahit ke penjahit tersebut. Penjahit tersebut adanya di Surabaya, tapi yang menjahitnya ada di Semarang, di Palembang, di Medan, di banyak kota. Dan mereka tetap bisa mendeliver dengan tepat waktu. Dengan cara apa? Dengan cara digital. Ternyata dengan cara digitalisasi ini bagus, komunikasinya bagus, mereka tetap bisa mengangkat UMKM-UMKM yang ada. Nah, ini mungkin salah satu poin penting bagi kami sebagai institusi BUMN, bagaimana mengencourage masyarakat untuk bisa mengoptimalisasi digital. PR-nya sekarang, bagaimana kami mencoba mendiseminasikan informasi. Kami membutuhkan Bapak Ibu semua dari hal ini untuk bisa membuat semacam tulisan. Memang ini sangat menarik sebenarnya. Kalau tulisan mungkin nanti akan dibahas lebih detail lagi sama Bang Sabri dan juga Mas Budiman. In the end kita ngomongin tulisan pasti ngomongin konten, karena konten is a king. Tapi PR keduanya, how to deliver tulisan ini sehingga masuk kepada masyarakat yang ada saat ini. Karena mungkin apalagi kalau teman-teman media sudah sangat paham rasanya, melihat tulisan, kalau tulisannya panjang lebar biasanya orang udah pusing gitu. Jadi dibutuhkan strategi baru. Informasinya sih cara storytelling paling bagus, mengeducate dan menginspiring orang-orang untuk bisa mulai belajar menulis. Mungkin seperti itu kali Bapak Ibu proyek dari kami kami berharap nantinya kegiatan writing competition ini bisa melahirkan tulisan-tulisan yang sangat bagus, sangat inspiring, dan sangat bisa mendorong kegiatan ekonomi masyarakat nantinya. Dalam hal ini juga termasuk mengedukasi masyarakat. Mungkin sebagai kata penutup, saya akan bacakan satu quote yang cukup menarik bagi saya. Kurang lebih seperti ini. Semua orang akan selesai masanya kecuali karya tulisnya. Maka tulislah sesuatu yang membahagiakan, akan kelak di akhirat akan dipertemukan dengan kebaikannya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak quotes-nya Pak Reza, luar biasa ya. Jadi kenapa hari ini kami mengundang Om Budiman Hakim sebagai narasumber kita Pak Reza. Jadi persis dengan quotes yang tadi. Saya ingat betul Om Bud ngomong gini, sebelum meninggal tulislah sebuah buku. Karena buku itu yang akan umurnya panjang. Kamu mungkin udah dimakamkan, tapi tulisanmu, buku-buku itu akan berumur panjang. Mungkin senada dengan quotes yang Pak Reza tadi. Baik, bagaimana menulis, bagaimana cara kita menulis yang menarik, yang bisa berkesan, terus banyak orang juga takut menulis. Nah sebenarnya Om Budiman Hakim nih yang jagonya bagaimana mulai menulis, bagaimana menulis yang bisa berkesan dan lain-lain. Nanti ala storytelling seperti itu, nanti Om Bud yang akan jelaskan. Saya tidak menyampaikan kurikulum vitae Om Bud karena kalau kita Google terlalu panjang gitu ya. Kalau kita Google aja Budiman Hakim, sehalaman 2 halaman semuanya Om Budiman Hakim. Bukunya banyak sekali, termasuk buku favorit saya tentang jualan via dongeng, itu storytelling gitu ya, storytelling. Terus saya pengen jadi copywriter, Sex After Dugem dan lain-lain. Banyak sekali buku Om Bud karena beliau sangat-sangat produktif.
Lalu juga sebagai founding dari komunitas menulis The Writers. Saya salah satu murid beliau. Ya, saya ikut di salah satu workshop karena workshopnya udah beberapa batch seperti itu. Monggo Om Bud, dipersilahkan layar dan screen buat Om Bud. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Sabri dan tim bahwa ada satu lomba penulisan yang sangat dibutuhkan ya oleh teman-teman semua nih ya, karena biasanya lomba penulisan ini nih yang membuat kita nih jadi semangat untuk untuk menulis. Apalagi sekarang ada hadiahnya lumayan gede nih dibandingin lomba-lomba penulisan yang lain. Yang menarik dari lomba penulisan diadakan oleh Telkom ini adalah kita harus menuliskan cerita berupa storytelling. Nah, mungkin saya akan membahas sedikit tentang storytelling. Sebetulnya storytelling itu apa sih? Storytelling itu sebetulnya gampangnya ya adalah mendongeng. Jadi storytelling itu gampangnya adalah mendongeng. Siapa yang pernah didongengin oleh orang tuanya? Mudah-mudahan semuanya pernah ya, karena dongeng itu penting. Jadi waktu saya pernah beberapa kali mengajar ya, ada satu fenomena yang menarik itu bahwa saya pernah mengajar komunitas milenial dulu di dari grup dari komunitas Cicak Kusoyo. Waktu saya tanya siapa yang pernah didongengin oleh orang tuanya, ternyata dari sekitar 40 atau 60 orang itu yang didongengin cuma 2. Yang lainnya katanya nggak pernah didongengin. Yang 2 orang itu pun yang satu yang ngedongengin itu adalah kakeknya, jadi bukan bapak ibunya. Yang satu lagi yang ngedongengin adalah pembantunya. Nah itu buat saya itu miris gitu ya. Jadi saya berharap sekali kita sebagai orang tua seharusnya kita selalu mendongeng kepada orang tua, kepada anak. Karena sebetulnya poin kita mendongengin anak itu bukanlah membuat supaya anak kita cepat tidur. Tapi anak kecil itu adalah seperti kertas putih yang masih polos, sehingga kita sebagai orang tua adalah pihak pertama yang menanamkan hal-hal baik terhadap anak kita. Nah itu kita membangun infrastruktur akhlak terhadap anak kita melalui dongeng. Jadi bukan banyak orang yang salah kaprah waktu anak-anak milenial itu, kenapa nggak didongeng? Nanti kalau kamu udah punya anak, kamu akan ngedongeng anak-anak kamu nggak? Nggak usah. Sekarang zaman dulu aja, nyata begitu dia. Karena dia berpikir ngedongeng itu supaya anaknya tidur. Jadi dia bilang, kalau anak saya tidur saya kasih aja YouTube tuh, ntar jangan ngantuk sendiri. Nah itu perlu dipahami sekali lagi ya, saya agak cerewet soal ngedongeng ini ya, karena buat saya adalah ngedongeng adalah hal pertama yang dilakukan oleh orang tua untuk menanamkan akhlak pada nilai-nilai baik pada anak-anak kita. Jadi dongeng itu sangat-sangat penting. Nah, ketika saya membawakan materi storytelling ini di Laku Kopi ya, di Bintaro, saya selalu mengajukan pertanyaan yang sama. Saya tanya kepada siapa yang pernah didongengin oleh orang tuanya. Nah, di situ adalah salah seorang peserta ya, usianya 70 tahun. Usianya 70 tahun, namanya Ibu Reti. Terus Ibu Reti bilang, saya pernah didongengin. Wah, hebat. Ibu didongengin apa Bu sama orang tua Ibu? Didongengin Sang Kancil. Oh iya, masih ingat nggak Bu? Oh masih deh. Terus Ibu cerita bahwa saya diceritain si Kancil ya. Jadi si Kancil itu mau nyebrangin sungai, tapi ada buaya banyak. Dan buaya itu mau makan dia. Nah bagaimana cara dia nyebrang? Akhirnya si Kancil kan cerdik. Dia bilang, ayo buaya, saya nggak takut sama kamu. Tapi sebelumnya saya pengen tahu kamu ada berapa ekor. Coba kamu berbaris. Dan si buaya itu berbaris sampai dari ujung sungai sampai ke ujung seberang. Dan pada saat mereka berbaris itulah si Kancil bilang, oke sekarang saya hitung dulu ya. Dia melangkah 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya dia sampai ke seberang tanpa dimakan oleh buaya itu. Detail ceritanya mungkin bisa dicari di Google, di internet. Nah, saya kagum bukan main sama ibu itu. Ya, namanya Ibu Reti ya. Ibu Reti, umur sekarang berapa kalau boleh tahu? Oh, sekarang saya 70. Waktu diceritain cerita si Kancil itu, umur berapa, Bu? Ya, kira-kira umur 5 tahun lah. Umur 5 tahun? Waduh, luar biasa banget. Kenapa luar biasa? Karena Ibu Reti itu masih mampu mengingat cerita yang didongengin oleh orang tuanya 65 tahun yang lalu. Luar biasa kan? Jadi sebuah dongeng sederhana mampu bersemayam dengan kokoh di memori
kita manusia. Dan ternyata hal ini, kekaguman saya itu makin hebat ya. Ketika saya bertanya lagi kepada orang-orang lain, ternyata hal yang terjadi sama gitu. Rata-rata generasi-generasi yang bukan milenial ya, yang karena generasi milenial banyak yang sudah tidak didongengin, tapi generasi yang masih didongengin rata-rata masih ingat cerita yang didongengin oleh orang tuanya. Entah itu bawang merah bawang putih, Cinderella, si Kancil, ataupun apa cerita apapun ya. Tapi intinya adalah nempel banget di kepala orang. Nah, fenomena inilah yang membuat pakar-pakar marketing berpikir, kalau iya sebuah cerita mampu menanamkan pesan sedemikian dahsyat, kenapa cara mendongeng tidak dijadikan sekalian sebagai strategi marketing? Nah, ini menarik banget gitu ya. Ini saya sendiri, saya kan biasa kalau kita baca buku ya, oke lah ya, baca buku biasanya, ya iyalah gitu. Tapi saya membuktikannya sendiri gitu, bahwa ternyata ada ibu-ibu yang masih ingat cerita yang dia dengar 65 tahun lalu. Dan waktu didengar pun masih 5 tahun. 65 tahun pesan itu bersemayam di otaknya. Jadi pakar-pakar marketing mulai berpikir, berarti strategi marketing yang bagus adalah dengan cara mendongeng, dengan cara storytelling. Nah, setelah saya telah alami, karena saya orangnya, saya tipe thinker ya, saya berpikir terus. Jadi makanya saya tuh seringkali susah tidur karena otak saya terus. Setelah saya telah lagi, ternyata storytelling ini juga adalah cara Tuhan dalam menyampaikan pesan pada umatnya. Dan ini kita bisa lihat dan kita buktikan di semua kitab suci agama apapun. Jadi apakah kalian beragama Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, coba dilihat deh di kitab suci kalian. Rata-rata hampir semuanya sebagian besar itu isinya itu adalah berupa storytelling. Dan kalau saya lagi waktu saya SD saya ikut sekolah ngaji. Saya ikut sekolah ngaji bisa di masjid ke rumah saya. Dan kalau saya pikir-pikir sampai sekarang gitu ya, saya satu pun nggak ingat apa sih pelajaran yang dikasih oleh Ustadz itu. Tapi cerita-cerita tentang sejarah Nabi ya, sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Isa, sejarah Nabi Daud, sejarah Nabi Yakub, Nabi Ayub, itu hampir semuanya saya nempel di kepala gitu. Bukan karena Ustadznya jago, tapi karena itu berupa storytelling. Jadi saya mengambil kesimpulan begini, kalau Tuhan saja menggunakan cara storytelling untuk menyampaikan pesan, maka saya yakin bahwa cara itu adalah cara yang terbaik. Nah, teman saya namanya Jimmy pernah ngomong ini, story is the most powerful tool to send messages. Even God used it too. Jadi storytelling, cerita, mendongeng adalah cara yang paling ampuh dalam menyampaikan pesan. Bahkan Tuhan pun menggunakannya. Nah, contoh storytellingnya, saya kebetulan supaya saya nggak kelihatan sombong, saya akan kasih contoh orang lain. Ini ceritanya tentang, judulnya adalah Puyong Hai Sialan. Ditulis oleh Subiakto Priyo Sudarsono. Dia adalah senior saya di dunia periklanan. Ditulis begini, habis benerin Note 5 The Note Breed PIM, saya mampir ke Bami GM, karena kangen sama Puyong Hai yang menurut saya memang nomor 1 di dunia. Saya order sepiring nasi goreng dan seporsi Puyong Hai. Sambil menunggu-nunggu Puyong Hai tiba, saya foto-foto nasi goreng sepuasnya. Takut keburu dingin, saya makan nasi goreng dikit-dikit sambil menunggu Puyong Hai. Sialnya, sampai nasi goreng habis, Puyong Hai sialan itu belum juga tiba. Lalu saya pakai jurus pamungkas yang selalu berhasil. Saya panggil waiter, lalu saya bilang, order Puyong Hai saya batalkan. Saya minta uang kembali. Lalu saya dengar suara ribut-ribut dari arah dapur, dan sekejap kemudian Puyong Hai sialan itu pun terhidang. Kata saya setengah membentak. 2 menit kemudian saya keluar dari resto Bami GM menenteng bungkusan Puyong Hai sialan itu. Kalau Puyong Hai ini rasanya sedang-sedang saja, saya barangkali sudah kapok untuk balik ke Bami GM. Dan brand Bami GM akan saya masukkan ke brand Hell. Sayangnya, Puyong Hai Bami GM ini memang enak tenan. Sialan. Begitu ceritanya. Nah, setiap kali workshop, saya sering bawa materi ini, tulisan Pak Biakto ini, dan selalu saya tanya sama teman-teman, sama peserta,
apakah yang ditulis Pak Biakto ini adalah iklan? Dan jawabannya selalu terbelah. Ada yang bilang bahwa itu iklan. Karena si penulis memuji-muji kelezatan dari Boyong Hai. Boyong Hai GM. Jadi masuk akal ya alasannya. Sebagian lagi bilang itu pasti bukan iklan. Alasannya, kalau saya brand owner dari GM, saya akan gebukin tuh orang yang berani memaki-maki produk saya. Maki-maki pakai sialan segala. Kasar. Nah, itu masuk akal juga. Salah seorang peserta nanya balik ke saya, Om Bud kenal nggak sama yang namanya Subiakto itu? Oh, kenal banget, saya bilang. Pak Biakto ya, he is my best enemy, sahabat saya. Terus Om Bud tanya nggak sama dia untuk memastikan apakah itu iklan GM atau bukan? Desak orang itu. Saya mengangguk-angguk mendengar pertanyaan itu. Terus langsung saya bilang ini, saya kenal banget dengan Pak Biakto. Saya dengan mudah bisa telepon Biakto untuk memastikannya. Tapi saya memutuskan untuk tidak bertanya. Loh, kenapa? Semua orang pada nanya kan. Karena sebuah storytelling yang baik adalah yang seperti itu. Semakin kita nggak bisa memastikan apakah itu iklan atau bukan, berarti storytellingnya bagus. Berarti storytellingnya luar biasa. Jadi keindahan sebuah storytellingnya begitu. Kalau saya tanya ke Biakto, akhirnya saya tahu jawabannya, maka tentu saya akan kehilangan keindahannya. Itu sebabnya saya nggak mau tanya. Jadi saya menikmati ketidaktahuan itu. Saya ingin storytelling itu tetap indah seperti adanya. Seperti ketika saya pertama kali baca. Jadi kalau kalian punya brand atau minta seorang storyteller membuat storytelling, biarkan mereka membuat seenak mereka. Beri mereka kebebasan untuk menulis. Kenapa demikian? Karena kebagusan sebuah storytelling adalah pada spontanitas dan kejujuran dari penulisnya. Kalau sebuah storytelling harus di-brief dan harus di-present ke klien, harus di-approve oleh brand owner, itu namanya bukan storytelling. Itu namanya advertorial. Nah, itu bedanya antara storytelling dan advertorial. Oke. Jadi, kalau kalian semua berminat untuk mengikuti lomba penulisan dari Telkom ini, saya kasih beberapa sedikit tip ya, bahwa saya akan kasih kasus lah, kasusnya. Pernah nggak kalian membaca sebuah novel, lalu kalian larut dalam cerita di dalamnya, begitu asiknya membaca sampai kalian lupa makan, disuruh makan sama istri, disuruh makan, disuruh nganterin anak ke sekolah sampai lupa gitu. Kenapa? Karena saking seru ceritanya. Kita lupa waktu, tahu-tahu udah kedengeran azan subuh. Di mobil kita baca, di pesawat kita baca. Karena novel itu begitu seru. Tanpa terasa novel yang begitu tebal, bisa kita selesaikan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Nah, kasus kedua. Sebaliknya, pernah nggak kalian membaca sebuah novel, tapi kalian membutuhkan waktu begitu lama untuk menamatkannya? Padahal novel tersebut ternyata lebih tipis daripada novel yang di atas tadi. Tapi kita membutuhkan waktu sampai 1-2 bulan untuk membacanya sampai habis. Ya gimana kita bisa selesai? Karena bentar-bentar kita berhenti, lalu menyelipkan bookmark, lalu kita baca lagi 2 halaman, taruh lagi, sebentar berhenti. Nah, kenapa begitu? Kalau kita bahas kedua kasus tersebut, sebetulnya apa yang menyebabkan perbedaan itu? Jawabannya adalah di kasus pertama, cerita dalam novel tersebut penuh dengan emotional moment. Nah, emotional moment itulah yang membuat kita nggak bisa berhenti. Apalagi ketika seorang penulis yang jago, dia walaupun novelnya segitu tebal, dia bisa menyelipkan berbagai emotional moment di mana-mana gitu. Jadi baru saja sebuah emotional moment berakhir, tiba-tiba kita rencananya mau berhenti dulu karena kita mau makan, sekonyong-konyong muncul emotional moment lain, yang kedua, terus kita selesaikan, atau muncul lagi emotional yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Itulah yang membuat kita nggak bisa berhenti. Nah, pembaca yang sudah larut dalam cerita tersebut akibatnya terperangkap dalam rangkaian emotional moment sehingga dia sulit berhenti. Itu sebabnya dia sampai lupa makan, lupa tidur, dan lupa waktu. Sementara di kasus yang kedua tadi, pasti ada jarak yang sangat jauh antara emotional moment yang satu dengan emotional yang lainnya. Atau lebih parah lagi, mungkin nggak ada emotional moment sama sekali, itu paling parah sekali. Mungkin penulisnya terlalu bertele-tele, menulis hal-hal yang nggak penting sehingga membuat.
Rasa bosan itulah yang membuat pembaca berhenti, menyelipkan bookmark, lalu melakukan kegiatan lainnya seperti makan, tidur, ataupun apapun. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebuah cerita yang bagus adalah yang mempunyai emotional moment. Kalau kita menulis novel, cerita panjang, maka emotional moment tersebut harus ada di setiap bab. Kalau bisa ada di setiap halaman. Alangkah lebih bagus lagi, semua emosional itu mempunyai power yang kuat sehingga betul-betul pembaca terperangkap di dalamnya. Dan biasanya penulis itu memang menulis novel umumnya memang selalu membagi bab berdasarkan peristiwa yang mengandung emotional moment yang terdapat dalam cerita itu. Jadi emotional moment yang paling penting ya. Karena sebuah cerita yang bagus adalah cerita yang menggugah emosi. Kenapa bisa menggugah? Bagaimana kita bisa menggugah emosi membaca? Karena kita menuliskan peristiwa yang mengandung emotional moment. Jadi dari kesimpulan di atas, bisa disimpulkan bahwa kalau tulisan kita mau dibaca orang sampai selesai, kita harus meletakkan sebuah emotional moment sejak di awal hingga akhir cerita. Usahakan antara emotional moment yang satu dan yang berikutnya jangan terlalu jauh jaraknya, sehingga membaca tidak sempat berhenti. Banyak orang mengatakan bahwa, wah ini di digital nih ya, kan pakai handphone nih, orang tuh browsing gini. Orang tidak suka baca cerita-cerita panjang karena capek. Nah, terus terang saya nggak setuju dengan dengan pendapat itu. Yang betul adalah, kenapa orang nggak suka baca panjang-panjang? Bukan mereka nggak suka baca panjang-panjang, tapi karena tulisan kita tidak mampu memaksa mereka untuk membaca cerita yang panjang. Jadi kalau kita, bagaimana caranya memaksa mereka untuk membaca cerita kita yang panjang? Taruhlah emotional moment di setiap tempat. Jangan sampai bertele-tele. Bertele-tele gimana? Misalnya begini. Misalnya ada mahasiswa UI ya, namanya Asep lah. Kira-kira pula ada Kang Asep sini ya, Asep anak UI. Nah, Asep nih dalam perjalanan naik motor ke kampus ya. Misalnya siapa ya, bercanda nih siapa ya. Misalnya Asep lagi naik motor, tahu-tahu ada mobil nabrak dia, dus. Asep jatuh, motornya jatuh, dan Asep terguling-guling. Nah, itu adalah peristiwa emotional moment kan? Karena Asep yang tadinya lagi biasa-biasa aja, dia menjadi marah. Perubahan emosi itu adalah yang membuat peristiwa itu adalah yang mempunyai emotional moment. Asep marah, Asep emosi. Nah, seandainya si Asep mau menuliskan cerita itu di Facebooknya misalnya ya, untuk melampiaskan kesalahannya. Misalnya si Asep menulis begini, nama saya Asep, sekarang mahasiswa UI, Fakultas Hukum. Tahun ini saya sudah memasuki semester 6. Insya Allah kalau lancar tahun depan saya sudah bisa meraih gelar sarjana. Seperti kita semua ketahui, kampus UI berada di Depok, sementara saya tinggal di daerah Bendungan Hilir. Tiap hari saya menempuh jarak sekitar 25 km dari rumah ke kampus dengan motor tua peninggalan almarhum ayah saya. Meskipun tergolong antik, motor saya jarang sekali rusak. Maklumlah, ayah saya apik dan dalam merawatnya. Cukup banyak biaya transportasi yang bisa dihemat berkat motor tua ini ya, alhamdulillah ya. Saya kalau baca cerita itu ya, baru satu alinea saya pasti berhenti. Karena tidak ada emosional momennya. Apakah berita apa yang ditulis Asep itu tidak penting? Penting. Tapi jangan taruh di depan. Karena kalau taruh di depan, dia akan menjadi membosankan. Jadi sebaiknya yang di depan itu, misalnya kita bisa nulis awal begini. Kita bisa nulis dari awal begini. Kalimat pertamanya, kata pertamanya adalah brak. Aduh. Sebuah mobil menabrak motor saya dengan keras. Motor terjatuh sementara tubuh saya menggelinding di jalan aspal sepanjang 20 meter. Woi, berhenti lo! Teriak saya pada pengemudi mobil. Namun si pengemudi mewah tersebut terus menancap gas dan melaju dengan kencang sampai menghilang di sebuah bengkolan. Saya menggertakkan gigi karena murka yang teramat sangat. Terus terang, kalau Tuhan mengizinkan saya untuk membunuh seseorang tanpa berdosa, maka pengemudi mobil itu akan saya jadikan sasaran pertama. Coba berasakan bedanya ya. Kita nulisnya di awal. Emosi dan momennya kita tulis di awal. Tapi jangan dihabisin sampai semua. Nah, kita bisa bilang, saya menggerakkan
saya menggerakkan gigi karena murka yang teramat sangat. Kalau Tuhan mengizinkan saya untuk membunuh seorang tanpa berdosa, maka pengemudi itulah yang akan saya bunuh pertama kali. Nah, kita bisa flashback di situ. Baru kita bilang, ketika saya ditabrak mobil itu, saya menggunakan motor. Saya kan sekolah di UI, nama saya Asep. Biasanya kita bisa cerita tentang yang tadi itu. Nah, ketika udah mulai membosankan, kita bisa balik lagi ke emosional momen yang pertama, yang tadi di awal kita tulis. Gitu. Terus terang saya masih emosi yang orang itu. Saya cari di mana ya. Udahlah. Saya tulis lagi di Facebook. Saya minta supaya bikin status. Pengemudi mobil warna ini Toyota Camry. Silakan hubungi saya untuk minta maaf ini. Nanti emosinya dapat lagi. Jadi begitulah kita caranya mempermainkan emosi pembaca gitu. Emosional momen itu seperti apa ya? Jadi emosional momen itu ya perubahan emosi yang terjadi pada penulis ketika kita mengalami sesuatu. Dalam konteks Asep, dia mengalami peristiwa emosional momen karena ditabrak orang. Dia emosi, dia marah. Tapi perubahan emosi itu tidak hanya terbatas pada kata marah, bisa juga kita terharu, kita ingin tahu, kita takut, ya, kalau jalan tempat gelap atau kita ketakutan, itu emosional momen juga ya, momen takut, momen menakutkan. Atau kita ngakak, ya kalau kita ketawa tuh, itu berarti kita emosional momen. Jadi kalau kalian mengalami ada teman yang cerita lucu, kita ketawa gitu ya, percayalah bahwa sebetulnya Tuhan tuh bukan sedang menghibur kalian, tapi Tuhan sedang memberikan kalian ide untuk ditulis. Gitu. Jadi semua perubahan emosi sebetulnya adalah cara Tuhan untuk memberi kita ide. Gitu. Jadi dari kalau boleh saya ulang ya, jadi perubahan emosi itu antara lain dari perasaan netral, dari emosi netral menjadi marah, menjadi terharu, jadi ingin tahu, menjadi takut, menjadi ngakak, sedih, stres, kesel, dan segala macam emosi lainnya. Perpindahan emosi dari netral itulah yang namanya emotional moment, dan itulah yang akan bisa kita ulik menjadi cerita yang bagus. Jadi ketika kita memposting tulisan di sosial media, itu biasanya karena kita mengalami emotional moment, lalu menuliskannya. Misalnya, kita foto waktu kita zaman muda dulu, zaman SMP atau SMA. Terus kita menuliskannya, aduh kangen deh sama teman-teman yang ada dalam foto ini. Lagi pada ngapain sekarang? Itu kita mengalami suatu emosi, perasaan kangen. Atau teman kita meninggal ya, kita menuliskan sebuah obituari. Nah, obituari itu adalah tulisan untuk in memoriam ya, untuk mengenang almarhum. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah orang dekat sama kita, ya biasanya kita cari-cari fotonya, kita posting lagi di Facebook. Nanti kita main gitar bareng-bareng bro, di sana bro ya, di akhirat bareng bro. Atau memposting anak kita waktu wisuda, atau anak kita waktu menikah, disunat. Atau memposting foto supir taksi yang mengembalikan HP kita karena ketinggalan dalam taksinya dengan tulisan, aduh masih banyak orang baik di negeri ini. Itu semuanya adalah peristiwa emosional moment. Jadi kalau kalian pengen melakukan sesuatu di sosial media, itu biasanya terpicu lah oleh emosional moment yang kalian alami. Atau saya pernah memposting tulisan tentang bagaimana saya marah sekali karena gigi saya tuh sakit, saya ke dokter gigi. Begitu selesai saya nanya berapa, ternyata saya harus bayar 3,6 juta gitu. Dan saya nggak siap. Waduh, biasanya kalau dokter gigi yang lain misalnya cuma berapa ratus ribu ya nambah. Oke. Agar cerita kita menjadi sempurna, maka emosional momen yang ada dalam cerita itu haruslah kita maksimalkan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus memasang perangkat agar pembaca nggak bisa berhenti membaca, sehingga pikiran pembaca terperangkap dalam cerita kita. Jadi tulisan itu sebetulnya kelihatannya betul media satu arah ya. Tapi sebetulnya kita punya kemampuan untuk berinteraksi dengan pikiran membaca gitu. Saya akan kasih contoh begini. Misalnya ada percakapan begini. Mau kemana? Si A nanya nih. Mau kemana? Si B jawab. Beli cabai. Mau kemana? Beli cabai. Itu secara bertata bahasa itu ngaco gitu ya. Kalau ditanya mau kemana, dia harus nyaut. Mau ke warung. Mau ke pasar. Oh, mau ke pasar. Mau beli apa? Beli cabai. Itu baru benar kan? Tapi kalau kita bikin tulisan, mau kemana? Beli cabai.
itu pembaca satu pun nggak ada yang merasa itu salah. Pembaca merasa itu benar. Kenapa? Karena ke pasar dan mau kemana, itu ada di kepala dia. Jadi kita tidak boleh menuliskan sesuatu secara lengkap. Berikanlah ruang-ruang kosong yang akan diisi oleh otak pembaca, sehingga terjadi interaksi antara cerita kita dan otak pembaca itu. Jadi misalnya ada orang, kalau di film-film juga begitu kan, waduh, ada orang kecelakaan. Kalau di film-film barat, biasanya bilang tuh, dia ngomong sama anak buahnya, kasih tahu orang tuanya. Terus orang tuanya, si orang itu cuma telepon, atau orang tuanya udah ada di rumah sakit. Adegan dia nelfon nggak ada, adegan dia berangkat ke rumah sakit nggak ada. Kenapa begitu? Karena dibiarkan ada di benak penonton. Jadi kita harus memberi ruang-ruang kosong supaya penontonnya terperangkap dalam cerita kita. Nah, kalau di sinetron, kenapa kita sering capek sama sinetron? Dia terlalu bertele-tele gitu. Misalnya si polisi bilang sama anak buahnya, telepon bapaknya, telepon keluarganya. Oh, baik Pak. Terus dia telepon. Halo, apakah bicara dengan Ibu Sunarti? Betul Pak. Ibu Sunarti, saya dari kepolisian. Pak, kenapa Pak? Anak Ibu kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Waduh, kita capek gitu. Karena ada bagian-bagian yang nggak perlu gitu. Biarkan itu ada di dalam pikiran membaca. Sehingga terjadi interaksi antara cerita dan pikiran penonton. Nah, itu sering nggak dipahami sama orang. Salah sutradara sinetron saya pernah ngomong gitu, lu cerita bertele nih, ini adegan ini nggak usah, nih adegan ini nggak usah, adegan ini nggak usah. Oh, dia marah, dia bilang, wah, lu mah pinter but, tapi masalah kita mah bisa bego-bego, harus dijelasin sampai detail. Nah itu saya bingung nih, itu yang bego penontonnya apa sutradaranya gini. Dia jelasin sampai detail banget. Nah kalau saking detailnya kita bosan. Karena kita merasa bertele-tele, kita merasa temponya lambat. Nah itu dalam dunia penulisan juga sama. Jadi kita jangan sampai melakukan hal sama. Kemudian kita harus memperkuat emotional moment dengan dramatisasi. Kalau kita mempunyai suatu emotional moment yang dalam cerita kita, coba kita baca sendiri. Cukup kuat nggak untuk mempengaruhi pembaca? Kalau belum, kita perkuat. Perkuat misalnya caranya bagaimana? Kita bisa bikin dramatisasi ya. Misalnya ada sebuah lelucon yang kira-kira lelucon universal yang kira-kira relevan dengan misalnya momen yang ada. Nah kita bisa gabungin dalam bab itu. Kemudian yang ketiga adalah memperpanjang emotional moment. Kalau ada emotional moment, jangan langsung kita cuma bikin dalam 2 kalimat, satu hal ini ya. Kita harus bikin yang agak panjang. Ini analoginya seperti kalau kalian sekarang nonton Indonesian Idol ya, kan emotional moment-nya adalah ketika si presenternya sedang membacakan siapa yang menjadi juara kan. Nah, itu seringkali kan kita pasti sering lihat bahwa peristiwa emotional moment itu diperpanjang. Jadi biasanya presenternya bilang, dan pemenangnya adalah, bisa ditambahin lagi pakai suara jantung. Terus diulang lagi. Dan pemenangnya adalah. Dan pemenangnya adalah. Biasanya terus dikasih suara drum. Dan pemenangnya adalah Felicia Tugatoro. Oh, baru. Jadi dia diperpanjang emosional momennya. Begitu juga dalam penulisan. Kalau kita punya emosional moment, jangan buru-buru diselesaikan. Sampai sepanjang apa, atau sependek apa, itu nggak penting. Tapi kita cari sepanjang yang paling ideal, di mana emosional moment itu tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu panjang, sehingga membosankan. Dan yang keempat adalah menggunakan, kalau seandainya kalian menggunakan emosional moment ingin dimaksimalkan, biasakan gunakan kalimat langsung. Karena kenapa? Karena kalimat langsung itu kan kalimatnya namanya juga kalimat langsung. Karena kalimat langsung, maka emosi yang ada dalam cerita itu akan terlihat real time. Akan berasa seperti, wah peristiwa ini sedang terjadi. Jadi misalnya, saya marah sekali sama Kang Asep. Dan saya maki-maki dia. Saya kesel. Kenapa dia berani-beraninya menghabisin Indomie saya yang sudah saya simpan buat saya sahur nanti.
daripada saya nulis begitu, saya lebih baik saya samperin. Seth, lo ngambil Indomie gue ya? Lo tau nggak, gue lagi nggak punya duit nih, gue tuh duit itu gue simpen ya untuk makan sahur nanti nih. Sekarang gue harus makan apa? Berasa kan? Emosional momennya itu berasa. Kalau kita pakai kalimat yang nggak langsung, penonton sama ngerti, secara pemahaman sama, nggak ada bedanya. Tapi secara emosi itu jauh banget, beda banget. Kalau kita menggunakan kalimat langsung, maka emosi itu akan terasa real time, akan terasa terjadi saat itu. Kemudian yang terakhir, menyelipkan emosional momen kecil di setiap celah. Jadi seandainya cerita kalian cukup panjang, kalian bisa mencari joke-joke atau yang berupa teka-teki, berupa apapun, tempel di cerita kita yang paling relevan. Gitu. Jadi kalau seandainya kalian masih bercerita tentang anjing kesayangan kita di rumah, pasti banyak tuh joke-joke tentang anjing. Masukin aja, kita bisa cari di internet. Kita masukin, ya kita sebut sumbernya gitu. Oh, anjing saya ini namanya Boni, lucu banget ini. Boni pernah melakukan ini. Nah, katanya anjing ini loh bisa mengerti bahasa manusia dalam 4 bahasa loh. Saya pernah baca di internet tuh, kalau nggak salah baca dari tulisan dari ini. Ceritanya begini, membuat orang jadi lebih lebih jatuh cinta gitu kalau mamanya kita banyak referensi di mana-mana gitu. Jadi kita menyelipkan emosional momen kecil di setiap celah. Dan yang terakhir sekali adalah usahakan akhir cerita juga memiliki emotional moment. Nah ini kita untuk memberi kesan terakhir kepada pembaca. Jadi kita memberikan punchline kepada mereka. Oke, rasanya waktunya udah habis kayaknya Pak Sabri udah ngambek sampai dia tiga. Kita masuk ke tanya jawab. Oke, sebelum ditutup lagi Om, sebelum ditutup ini saya ada pertanyaan, boleh Om ya? Oh boleh dong. Oke, sip. Dia ada pertanyaan Om. Dari Denny Chandra, Om Bud, izin bertanya, bagaimana mengimplementasikan hayalan di pikiran kita yang ngawur, namun ada makna yang ingin kita tulis? Jadi bagaimana menuangkannya ke dalam bentuk tulisan Om? Terima kasih. Sebetulnya semua yang kita tulis itu kalau kita menulis fiksi, itu lebih dari 70% itu adalah hayalan. Dan saya selalu bilang begini, kalau kita menulis itu ada 2 hal yang kita tulis ya. Yang satu adalah pengalaman lahir, yang kedua adalah pengalaman batin. Dan pengalaman lahir itu adalah seperti yang dialami oleh Asep tadi, ditabrak oleh mobil. Pengalaman batin adalah ketika si Kang Asep nih masih mikir-mikir nih, saya masih dendam nih, aduh saya harus keluar lagi uang buat bayar dokter lagi, saya ini loh. Nah, itu semua yang ada di kepala adalah pengalaman batin. Hayalan juga sebetulnya pengalaman batin. Jadi bagaimana cara menuliskannya? Tulis aja seperti apa adanya. Jadi tulis aja seperti apa adanya. Misalnya kita menghayal apa sih? Ya, sebetulnya saya agak susah nih jawabnya karena masalahnya spesifik. Sebetulnya saya harus tahu hayalannya apa. Nah biasanya saya pernah juga dulu waktu itu ada teman saya, anaknya itu skizofrenia gitu. Dia sering mendengar suara-suara di telinganya gitu. Saya bilang gitu, coba suara-suara apa yang kedengeran? Tulis aja. Nah, tulis sama dia. Nah udah, tulis kan, jadiin cerita. Ditulis, sampai itu jadi cerita, dia hubung-hubungin. Jadi dia dengar pertama dia dengar suatu suara yang ngomong gini, kedua ngomong gini, tiga ngomong gini, empat ngomong gini. Dia tulis, jadi cerita gitu. Lama-lama, yang tadinya dia nightmare ya, karena ada dengar suara-suara seperti itu, lama-lama dia seperti dapetin ide malah justru. Dia jadiin, sampai suatu hari suara itu hilang dan dia sedih gitu. Tadinya dia itu buat dia tuh iblis gitu. Nah, setelah jadi tulis itu malah jadi malaikat, dia merasa ada teman dulu karena dia kesepian. Jadi peristiwa itu membuat saya berpikir, wah ini betul-betul Allah nih cara menguji manusia luar biasa gitu. Yang mana berkah, yang mana bencana. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Gitu. Buat orang lain mungkin bencana, bisa jadi buat kita berkah. Nah, jadi tinggal ditulisin aja buat yang pertanyaan tadi. Ditulisin aja. Ditulis, setelah itu dibaca lagi, baru kita susun ulang menjadi cerita yang bagus. J.K. Rowling menjadi orang terkaya nomor 2 di Inggris karena hayalannya. Silakan Pak Dawi. Mantap Om. Ini ada lagi Om. Fitri Apriani. Om Bud, tips menjadikan tema digitalisasi jadi tulisan storytelling. Nah ini Om, ini udah sesuai dengan ini Om, tema kita. Digital bisa, emang bener gitu Om? Digitalisasi itu bisa jadi storytelling gitu? Oh, storytelling itu kan mendongeng. Mendongeng itu kita bisa cerita apa aja gitu. Saya bisa cerita tentang, saya pernah ngajar diminta Telkom juga dulu tuh tahun berapa ya, saya lupa ya. Lupa saya Pak Sabri, saya pernah diundang Telkom suruh ngajar para guru gitu.
Iya. Saya bilang tuh sama mereka tuh, coba bikin deh storytelling gitu. Jadi misalnya yang apalagi yang ngajar sejarah sih, Bang, nggak ada apa, nggak ada kesulitan sama sekali tuh. Jadi siapa yang ngajar sejarah? Oh, saya Pak ngajar sejarah Pak. Oke. Nanti suatu hari Bapak tuh kalau lagi ngajar tentang Pangeran Diponegoro, Bapak datang pakai pakaian Pangeran Diponegoro gitu, bawa keris, bawa pakai sorban tuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Pangeran Diponegoro. Pasti anak-anak seru, heboh gitu. Nanti ketika semua suasana ada apa namanya, sangat mudah kita menyampaikan pesan kepada target audience dalam konteks guru itu kepada murid-muridnya. Dan digitalisasi itu kan juga sebetulnya kan apa namanya, sebuah topik yang sangat menarik untuk dijadikan apa namanya, untuk dijadikan storytelling. Kalau saya ikut nih Mas Sabrin ya, kalau saya ikut nih, saya akan bilang nih, suatu hari saya lagi buka-buka apa namanya, buka-buka YouTube, saya lagi melihat film, nonton film di YouTube, film apa misalnya, James Bond misalnya. Tiba-tiba saya seperti ada magnet dari screen itu, saya disedot dan jadilah saya tokoh di film James Bond itu. Dan selama perjalanan film itu, selama perjalanan cerita saya itu, saya berusaha keluar dari layar laptop saya. Saya bisa, endingnya saya bilang, luar biasa, digital telah mempengaruhi saya sampai sedemikian rupa. Ya, kira-kira begitu, mudah-mudahan menjawab ya. Tidak ada yang tidak bisa ditulis dengan storytelling. Tidak ada yang tidak bisa ditulis dengan storytelling gitu ya. Oke Om, lanjut lagi dari Mbak Lady Lestari. Berapa banyak sosok yang sebaiknya muncul dalam sebuah tulisan storytelling Om Bud? Sebetulnya nggak ada ukurannya, sama sekali nggak ada ukurannya. Tapi ini sama seperti kalau apa namanya, dulu saya pernah bikin teater juga begitu. Saya pernah belum beberapa kali main teater. Itu juga lucu tuh. Kalau satu orang gampang ngurusnya, tapi susah bikin bagusnya. Karena jadinya monolog kan. Nah itu cuma buta karakter jasa yang mampu melakukannya sendirian. Kalau orangnya rame, ceritanya bisa sangat bagus. Tapi susah bikinnya. Karena bagaimana orang jadi, biar orang jadi nggak fokus. Jadi lupakan dulu ya, lupakan dulu berapa orang tokohnya, tapi cari dulu idenya. Setelah idenya udah ada, kita tulis, kita baca lagi, terus kita berpikir, ini sebetulnya idealnya berapa orang. Karena tokoh penokohan itu kan taraf eksekusi. Kita harus bikin konsep dulu, cari ide dulu, baru dieksekusi kan. Jadi jangan berpikirnya dieksekusi dulu gitu. Ini pertanyaan sama seperti begini, saya pengen bikin cerita nih, nanti jagoannya pakai baju apa ya enaknya ya? Pakai senjatanya pistol apa panah ya? Nggak bisa begitu. Kita cari dulu idenya. Nah setelah idenya dapat, oh gue mau bikin cerita begini gitu. Nah enaknya settingnya di mana nih? Di gurun, di hutan, apa di mana? Oke, kira-kira tahun berapa? Nah barulah segala macam eksekusi itu menyesuaikan di setting yang kita pilih. Ya, terima kasih. Oke, Bud. Wah, makin keren. Om, ada lagi pertanyaan, Om. Dari Ria Ajudia Putri Kampar. Apakah dramatisasi yang berlebihan dapat digunakan, Om Bud? Ah, ini nih ya. Saya ingat ini nih, kata bijak dari abang saya nih. Abang saya bilang begini, semua yang berlebihan itu tidak baik kecuali uang. Saya langsung standing ovation tuh dengar kata bijak itu. Semua yang berlebihan tidak baik kecuali uang. Jadi dramatisasi tentu saja sebaiknya tidak berlebihan, kecuali kalau kita bikin cerita humor slapstick. Humor slapstick itu misalnya kayak kalau kalian nonton Warkop ya, itu kan berlebihan banget gitu ya. Ada kue tart dilempar ke muka lah gitu. Itu namanya slapstick. Itu boleh digunakan dalam konteks itu. Tapi apa namanya, kalau kita mau bikin cerita yang berkelas, sebaiknya sesuatu yang berlebihan itu dihindari. Kita harus berpikirnya bukan yang berlebihan, tapi yang mana yang paling ideal. Dan biasanya paling ideal itu yang paling sempurna. Ya, oke Om, lanjut lagi dari Lalu Rahadian.
Om Bud, bagaimana ya cara menulis feature dengan format storytelling yang ideal? Apakah semua tulisan storytelling harus panjang atau bisa juga dibuat bernas? Adakah hitungan jumlah kata minimal yang dibutuhkan? Misal kita ingin menulis dengan cara storytelling. Sebetulnya nggak ada ukurannya ya. Nggak ada ukurannya. Kita bisa, seperti tadi yang saya kasih contoh dari ceritanya Pak Biakto ya, Piong Hai Sialan. Itu kan ceritanya pendek banget. Tapi jalannya jalan nempel dan itu bagus. Jadi nggak ada ukurannya gitu. Saya dari dulu selalu kalau setiap kali saya ngajar di The Writer atau dimanapun, setiap kali ada yang nanya sama saya itu, boleh nggak begini? Boleh. Ini boleh nggak kalau saya begini-gini? Boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Gitu. Sampai ada orang nanya gini, boleh nggak Ambut kalau saya nggak bikin PR? Oh boleh. Kenapa begitu? Karena menulis itu harus nyaman. Kalau kita merasa itu tugas, pasti nggak pernah bagus. Atau mungkin bagus, tapi kalau seandainya bukan tugas, mungkin jauh lebih bagus. Nah, jadi kita harus nyaman. Jadi kita melampiaskan perubahan emosi yang kita alami. Kita nggak usah pikirin panjang atau pendeknya berapa gitu ya, tapi pilih yang paling ideal gitu. Bahwa emosi kita tuh sudah terwakili secara maksimal. Itu yang paling penting. Berapa jumlah katanya, berapa baris, berapa alinea, itu juga nggak penting gitu. Seandainya kita ikut lomba pun ya, misalnya sekarang kita ikut lomba misalnya disuruh berapa kata nih, misalnya disuruhnya 500 kata umpama, harus 500 kata, kita nggak usah peduliin tuh 500 kata itu sampai selesai, sampai senyamannya kita, nggak usah peduliin, bahwa nanti akhirnya jadinya 3.000 kata, itu salah, nggak apa gitu, baru kita baca lagi, baru kita edit, supaya jadi 500 kata, karena dalam penulisan itu ya kita akan memasuki dua ruang, namanya satu ruang imajinasi, yang satu lagi namanya ruang editing. Kita harus masuk satu persatu. Kita masuk ke ruang imajinasi karena kita fokus pada ceritanya. Kita lupakan norma-norma yang ada, kita lupakan kesalahan-kesalahan ejaan, kita lupakan segala kata-kata kasar, kata-kata tabu. Silakan. Kenapa begitu? Karena kita ada di ruang imajinasi. Karena kita mau melampiaskan segala emosi yang ada dalam dada ini ke dalam cerita tersebut. Setelah selesai, baru kita masuk ke ruang editing. Di ruang editing itulah, baru kita, saya ikut lombanya Pak Sabri ini, itu 3.000 kata ya. Saya bisa jadi 2 cerita nih, masing-masing malah. 3.000 tadi 500 ya. Saya potong, saya malah bisa bikin 6 entry nih. Karena saya bisa bikin cerita pendek dari 3.000 itu. Jadi intinya adalah, jangan pernah mengedit di ruang imajinasi. Kita senyaman-nyamannya berada di ruang imajinasi karena kita sebetulnya kita sedang dalam suatu petualangan yang heboh, bahkan yang di dunia nyata pun nggak kita temukan. Di ruang imajinasi kita bisa ketemu dinosaurus, kita bisa ketemu dengan makhluk-makhluk yang paling dalam di dasar laut. Nikmati itu sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, maka cerita kita akan bagus. Itulah yang terjadi pada J.K. Rowling. Dia membiarkan dirinya diombang-ambingkan di lautan imajinasi sehingga ceritanya menjadi unexpected, menjadi tidak terduga, menjadi surprise gede banget. Setelah itu baru kita bawa ke ruang editing. Barulah norma-norma yang kata-kata tabu, kata-kata kasar, kata-kata jorok segala macam baru kita edit di situ. Ya, itu Pak kira-kira Pak. Oke. Izin bertanya Om Bud. Saya Laswi dari Berita Sore Medan. Emotional moment apa lebih ke tulisan yang ada opininya, sedangkan tulisan menyangkut sedikit ilmiah atau ada data, apa bisa diselipkan emotional moment yang ada opini? Macam mana caranya buat tulisan sedikit ilmiah, tapi tetap ada emotional momennya? Makasih Om Bud, salam sehat. Macam mana gitu, silakan. Iya seperti tadi saya bilang ya, nggak ada apapun ya, nggak ada topik apapun yang tidak bisa dilakukan dengan storytelling. Semuanya pasti bisa gitu. Dan saya pernah diskusi sama teman saya. Dia adalah seorang dosen di UI. Saya bilang bahwa lo kalau ngajar gini-gini, iya benar menarik juga betul. Terus, tapi ternyata nggak dilakukan. Kenapa nggak dilakukan? Kesannya kayak main-main, jadi kayak kurang ilmiah. Nah, jadi jawabannya adalah itu. Segala apapun ya, yang paling ilmiah pun sebetulnya bisa kita lakukan dengan storytelling. Kenapa kadang-kadang nggak bisa? Karena orang itu sebetulnya menolak menggunakan storytelling karena dia merasa inti keilmiahannya tuh berkurang kali dia. Terutama itu yang terjadi pada para akademisi.
Orang akademisi selalu begitu. Dia orang akademisi itu senang banget menyusahkan hal yang mudah gitu. Jadi kalau kalian baca buku-buku saya tuh ya, saya sebetulnya di situ saya pakai teknik ngobrol karena saya ingin mempermudah hal-hal yang susah. Kalau orang akademisi itu mengilmiahkan sesuatu yang sebetulnya sepele gitu. Bukan saya menyepelekan orang akademisi, enggak. Dalam konteks advertising misalnya ya, advertising itu kan sebetulnya salah satu hal yang sepele gitu ya. Apa tiba-tiba jadi ilmiah banget gitu. Jadi ketika saya jadi pembicara di sebuah, jadi ketika saya berbicara dengan seorang dosen, sama-sama jadi speaker, sama-sama berbicara dengan topik yang sama. Wah, saya bikin rugi, jangankan pesertanya, saya juga nggak ngerti apa yang dia omongin. Karena ilmiah banget gitu. Pusing sendiri gitu saya ini. Jadi intinya adalah kita mau apapun, topik apapun bisa digunakan dengan menggunakan storytelling. Persoalannya adalah mau atau tidak gitu. Dan saya rasa kenapa kita harus malu gitu ya? Kan storytelling adalah cara ampuh menyampaikan pesan, bahkan Tuhan pun seharusnya nggak ada perlu diragukan gitu, dengan storytelling gitu. Terima kasih. Ada nanya dikit ya, Om? Ya. Nina Masyur, Om Bud, adakah perbedaan atau persamaan antara penulis dan pengarang? Ada bedanya itu, Om? Penulis biasanya adalah pengarang, dia suka ngarang dan karangannya ditulis gitu. Kalau ya pengarang, dia biasanya tuh belum ditulis tuh umpamanya begitu. Tapi dalam konteks terakhir itu akhirnya sekarang ini dikacaukan itu. Dikacaukan jadi pengarang, ya pengarang ya penulis itu. Kayak misalnya si teman saya namanya Norka Mas Ardi, selalu dia nggak pernah selalu bilang dia kalau dia nulis selalu dibawanya Norka pengarang gitu. Kalau ikut lomba, Om, apakah iya, kalau ikut fiktif atau real? Kalau ikut lomba itu dua-duanya sah-sah aja. Boleh real, boleh fakta. Tapi biasanya yang fakta itu lebih apa ya? Lebih believable, lebih dipercaya gitu. Lebih bisa dipercaya. Oh, iya nih gue pernah ngalamin juga nih kayak begini gitu. Walaupun itu sendiri nggak tahu ya dia ngalamin atau enggak gitu ya. Tapi ketika dianggap ceritanya itu apa namanya peristiwa sehari-hari, peristiwa yang dialami oleh semua orang, itu biasanya lebih menyentuh. Jadi jangan ceritanya jangan jauh-jauh gitu ya. Kalau mau jauh-jauh juga nggak apa-apa, maksudnya ini saran saya aja gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, senyamannya aja. Jadi kalau seandainya kalian mau cerita, kalian masuk ke samudra India, terus ketemu dengan makhluk dasar laut, dibawa ke istananya, ternyata di sini digital serba mewah, terus kalian berpikir, wah gila ini ternyata bisa begini. Sampai kapan ya mungkin kira-kira di Indonesia bisa teknologi seperti ini? Bisa juga gitu, bisa juga. Gak ada yang salah dengan itu, karena kan kita hayalan itu ya. Kalau Einstein bilang itu imagination is more important than knowledge gitu. Karena knowledge itu ilmu pengetahuan. Kita mempelajari ilmu pengetahuan. Tapi kalau imajinasi adalah sesuatu yang belum terjadi, yang akhirnya kita berpikir bagaimana mewujudkannya gitu. Makanya si Einstein bilang imagination is more important than knowledge. Jadi nggak ada salah kalian mau menggunakan imajinasi yang gila sampai yang fakta yang dialami kalian sehari-hari, itu semua sah-sah aja. Tapi biasanya juri akan memilih yang mana yang paling believable nih. Wah ini betul-betul bagus nih untuk mempengaruhi orang lain, untuk mempercayai bahwa ternyata memang digital itu begini. Nah itu biasanya ada pertimbangan-pertimbangan. Baik, sebelum kita tutup, Bapak, Ibu, kakak-kakak, nah sekarang mungkin ada tips terakhir nih dari Om Bud. Gimana sih tips untuk bisa menjadi juara dari writing competition ini? Silakan Om Bud. Ya, teman-teman sekalian, seperti tadi saya bilang ya, dalam proses penulisan itu ada kita akan memasuki dua ruangan. Satu namanya ruang imajinasi, di mana kita fokus pada ceritanya. Jadi fokuslah pada cerita itu dan biarkan kalian tuh diombang-ambingkan di lautan imajinasi, karena itu tulisan kita akan menjadi sangat bagus. Dan yang kedua adalah ruang editing. Nah, ruang editing ini yang paling sering saya temukan gitu ya. Banyak sekali tata bahasa, tanda baca, tipe yang saya temukan itu. Dan itu sangat mengganggu sekali. Berkali-kali saya jadi juri di sebuah lomba penulisan. Si Kang Asep bilang sama saya partner saya Kang Asep tuh selalu rajin ya, nggak kayak saya gitu. Dia bilang, Om Bud, ini cerita yang karangan si A ini bagus banget nih. Yang mana sih? Coba nomor 4. Oke, saya seleksi nomor 4. Oh iya,
Saya nggak baca tuh, saya ceritanya ada 8 halaman, saya satu halamannya nggak selesai bacanya karena tipenya banyak banget dan tanda bacanya tuh habis kamu mau kemana? Tanda tanya kasih koma lagi. Gitu. Terus udah gitu D-nya yang ada yang disambung, ada yang dipisah, yang nggak jelas gitu. Ada lagi yang apa namanya pemenggalan katanya tuh yang semena-mena gitu. Jadi saran saya buka deh Puebi ya. Puebi itu apa pedoman umum bahasa Indonesia. Di internet ada kalau bagaimana cara kita menggunakan kalimat langsung, bagaimana pemotongan kata, kapan dia sama ke disambung tadi ini. Jangan sampai nanti kalau kalian ceritanya udah bagus, gara-gara kesalahan sepele itu nanti tim penyaringan dari tim Telkom nanti nggak mengirimkan ke saya gitu. Jadi saya nggak baca karena tidak lolos filter, tidak lolos babak persyaratan. Jadi silakan menikmati ruang imajinasi sedalam-dalamnya dan silakan bekerja di ruang editing seteliti-telitinya. Selamat berlomba. Semoga 3 juta menjadi milik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Om Bud. Jadi itu kuncinya ada 2, ruang imajinasi dan ruang editing gitu ya. Baik, demikian. Mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.